Bayangkan situasi ini. Kamu duduk santai di sebuah kafe, menyesap minuman, memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Lalu tiba-tiba sesuatu menarik perhatianmu. Di meja sebelah ada seorang pria, mungkin sekitar 25 tahun, berpakaian rapi, tampan tetapi ada yang aneh. Semua gerak-geriknya tampak mengikuti aturan yang biasa diajarkan, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Seolah-olah dia sedang memainkan peran dalam naskah yang sudah ditulis, tetapi tetap tak mendapatkan apa yang ia mau. Yang lebih parah, dia tak menyadari dirinya sedang melakukan kesalahan fatal. Kesalahan yang banyak pria lakukan setiap hari, percaya bahwa mereka sudah bertindak benar, padahal sebenarnya mereka sedang menyiapkan kegagalan di hadapan wanita. Pola ini berulang terus. Pria-pria dengan niat baik dan usaha yang tulus terjebak dalam lingkaran kegagalan tanpa memahami sebabnya. Maka pertanyaannya, mengapa meskipun melakukan segala yang benar, banyak pria tetap gagal? Apa yang salah? Dalam video ini aku akan bongkar sebuah rahasia yang akan mengubah cara pandangmu tentang hubungan secara total. Tapi sebelum sampai ke solusi, aku mau jelaskan dulu apa yang terjadi di kepala pria ketika dia mengikuti naskah yang keliru. Sebagian besar pria, seperti pemuda di kafe itu yang berpikir, kalau aku ramah, sopan, berpakaian rapi, dan membuat dia tertawa, pastilah aku akan mendapat perhatiannya. Mereka meniru naskah yang sejak kecil tertanam. Jadi anak baik, hormati wanita, dan suatu hari dia akan memilihmu. Namun pola pikir ini terprogram keliru. Meski kamu melaksanakan naskah itu secara sempurna, hasilnya tak akan berubah. Pernahkah kamu mengalami percakapan yang berjalan mulus, terasa klop, lalu tiba-tiba wanita itu menghilang tanpa alasan? Atau kamu pernah jadi pria yang ideal, melakukan semua langkah, menampilkan semua kualitas, tapi dia memilih orang lain yang bahkan tak berusaha? Ini bukan masalah keberuntungan atau takdir. Ini soal psikologi dan matematika sosial. Kamu bermain tanpa aturan yang benar. Jika aturan tak diketahui, kegagalan hampir pasti. Izinkan aku berbagi pengalaman pribadi. Waktu aku 20-an, suatu malam aku hadir di sebuah pesta. Lampu gemerlap, musik, orang-orang bergembira. Aku sudah mempersiapkan diri. Kemeja bagus, penampilan rapi, tutur kata sopan. Namun entah kenapa aku terasa tak terlihat, seakan aku hanyalah bagian dari latar. Sementara itu ada seorang pria, sebut saja Alex, yang tampil beda. Dia bukan pria yang tampan sempurna atau kaya. Malah pakaiannya terkesan acak-acakan, seperti diambil seadanya. Tapi dia punya sesuatu, sikap yang santai, penuh percaya diri tanpa usaha berlebihan. Di sekelilingnya ada beberapa wanita yang tampak menikmati perhatiannya. Mereka bercanda padanya, berebut dialah yang menarik perhatian. Aku pun bingung, kenapa Alex mendapat apa yang aku inginkan, padahal aku mengikuti semua aturan yang diajarkan. Saat itulah sesuatu klik di kepalaku. Pelan-pelan kusadari bahwa segala pemahamanku tentang apa yang membuat wanita tertarik ternyata meleset. Wanita bukan mencari daftar pencapaianmu, atau sekadar bukti betapa baiknya kamu. Semakin besar kebutuhanmu pada penerimaan mereka, semakin jauh mereka menjauh. Ada semacam hukum tak tertulis. Kejarannya membuatnya mundur. Semakin kamu meminta persetujuan, semakin cepat hasilnya berbalik. Ini terasa seperti persamaan terbalik. Semakin keras kamu mengejar, semakin cepat kamu gagal. Tidak peduli berapa banyak like atau pujian yang kamu dapatkan di media sosial, itu bukan ukuran ketertarikan sejati. Rahasianya bukan soal tenaga yang kamu keluarkan, kata-kata manis yang kamu ucapkan, ataupun usaha menjadi figur sempurna. Sebagian besar pria keliru karena mereka mencoba menyelesaikan masalah emosional dengan cara yang salah. Mereka memainkan permainan mental yang bukan aturannya. Mereka percaya kalau bersikap santun otomatis menarik, padahal daya tarik sejati berdasar pada hal lain. Energi, cara pandang, magnetisme personal. Di pesta itu, aku melihat Alex tak peduli untuk menyenangkan orang lain. Dia tidak butuh persetujuan. Ia nyaman di kulitnya sendiri. Ia menikmati momen. Dan itulah yang membuatnya menarik. Bukan kepura-puraan ataupun prestasi. Kepercayaan diri Alex bukan berasal dari apa yang ia katakan atau lakukan,
melainkan dari keharmonisan dirinya dengan dirinya sendiri. Itulah magnet yang selama ini aku cari, tapi tak kutemukan dalam upaya menjadikan diri sempurna untuk orang lain. Pelajaran pentingnya, daya tarik sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri dan energi yang kamu pancarkan. Bukan tentang tampil keren agar diterima orang, melainkan tentang kenyamanan dan kemandirian internal. Inilah inti masalah, mindset. Sejak kecil, banyak pria diprogram untuk menjadi anak baik, sopan, patuh, selalu ada untuk wanita. Mereka bertindak seperti anjing yang patuh, ketika kenyataannya banyak wanita lebih tertarik pada tipe yang lebih mandiri, berjiwa pemimpin, simbol yang kubandingkan sebagai serigala, bukan golden retriever. Bukan maksudku jadi kasar atau tak berperasaan. Bukan juga menyuruhmu jadi dingin atau kehilangan rasa hormat pada orang lain. Yang kubicarakan adalah jenis kemandirian, emosional dan personal, yang membuatmu memiliki hidup sendiri, gairah, tujuan, standar. Seorang pria mandiri punya jalannya sendiri, tak bergantung pada validasi eksternal untuk merasa utuh. Ketika seorang pria bergantung sepenuhnya pada keberadaan seorang wanita untuk kebahagiaannya, ia menempatkan diri dalam posisi rapuh. Jika kebahagiaan dan tujuan hidupmu rapuh ketika hubungan goyah, maka kamu sangat rentan. Kekuatan sejati pria terletak pada kemampuan memiliki hidup sendiri. Hobi, proyek, impian, kebiasaan positif, sesuatu yang memberi makna di luar hubungan. Ketika kamu hidupkan dirimu sendiri seperti itu, kamu jadi menarik karena menjadi utuh. Wanita ingin menjadi bagian dari hidup yang sudah bermakna, bukan menjadi alasan mengapa hidupmu berarti. Seorang pria yang punya ritme kehidupannya sendiri tidak tergoyahkan oleh kehadiran atau kepergian seseorang. Intinya, jadilah pria yang punya martabat, yang menghargai waktu dan standarnya sendiri. Itu bukan egois. Itu menunjukkan bahwa kamu menghormati dirimu sendiri. Seorang pria mandiri bukanlah orang yang dingin, melainkan seseorang yang tidak menempatkan seluruh eksistensinya dalam genggaman orang lain. Ketika seorang wanita melihat pria dengan kehidupan terstruktur, tujuan, dan integritas, ia merasa tertarik pada energi tersebut, karena tahu dia tak akan menjadi pusat semesta pria itu. Sayangnya banyak pria terus terjebak dalam pola lama. Percaya bahwa tampil sempurna atau melaksanakan ekspektasi sosial akan berhasil. Mereka mengejar standar yang ditanamkan oleh budaya, tampak sukses, mapan, punya posisi sosial. Padahal walau elemen-elemen itu tak salah, mereka bukanlah inti daya tarik otentik. Kamu punya pilihan, terus mengikuti arus yang tak memberi hasil, atau menempuh jalan berbeda, menata ulang mindset, membuang kebiasaan lama, dan mulai membentuk versi diri yang mandiri dan otentik,